Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arina, mahasiswa Magister Teknologi Informasi angkatan Ganjil 2024. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya di bawah bimbingan Ibu Dr. Indriana Hidayah dan juga Bapak Insinyur Nur Ahmad Setiawan. Adapun judul yang kami angkat yakni Sistem Rekomendasi Mata Kuliah berbasis Hybrid menggunakan Knowledge Graph Kurikulum Sarjana Teknologi Informasi. Baik, untuk presentasi kali ini saya membaginya menjadi 5 bagian, yakni yang pertama adalah latar belakang, landasan teori, metode penelitian, hasil, dan juga yang terakhir adalah penutup. Nah, tentunya sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa di era teknologi saat ini perkembangannya mendorong pertumbuhan data secara masif dan hal tersebut membuka peluang dalam pengambilan keputusan berbasis pada bukti, data atau yang sering disebut sebagai data driven decision making. Namun situasi ini memunculkan tantangan baru karena adanya keterbatasan kapasitas memori manusia. Nah, menurut teori cognitive load teori yang dikemukakan oleh John Sweller mengatakan bahwa kompleksitas informasi yang melebihi kapasitas memori manusia akan menyebabkan cognitive overload atau beban kognitif yang berlebihan, dan hal tersebut akan berakibat pada kurang optimalnya kemampuan manusia dalam memahami dan menganalisis informasi, sehingga hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan sebuah sistem yang dapat memprioritaskan atau memfilter informasi secara efektif. Nah, pada umumnya, sistem rekomendasi yang ada saat ini masih menggunakan pendekatan tradisional, yakni CF atau Collaborative Filtering dan juga Content-Based Filtering. Kedua pendekatan ini sama-sama terbukti efektif dalam berbagai domain, namun keduanya masih sangat bergantung pada data historis, juga masih kurang eksploratif, serta masih belum optimal dalam menangani permasalahan cold start, yakni sebuah fenomena dalam sistem rekomendasi di mana sistem rekomendasi tersebut kesulitan memberikan rekomendasi ketika menghadapi pengguna baru yang belum memiliki banyak riwayat interaksi. Nah, dalam konteks pendidikan, mahasiswa baru atau mata kuliah baru masih seringkali belum memiliki interaksi yang memadai sehingga pendekatan tradisional ini dianggap belum mampu menjawab kebutuhan tersebut. Sehingga beberapa penelitian mencoba menggabungkan keduanya dengan mengusulkan metode hybrid, dan metode ini menunjukkan peningkatan performa yang signifikan, bersifat fleksibel karena memungkinkan penggabungan keunggulan dari beberapa pendekatan yang tentunya bisa kita sesuaikan dengan kondisi data, kebutuhan, dan juga tujuan yang ingin dicapai. Karena fleksibilitas yang ditawarkan oleh pendekatan hybrid tersebut, pendekatan ini dianggap cocok untuk diterapkan pada domain pendidikan, karena dalam domain pendidikan sistem rekomendasi yang dibutuhkan tidak hanya membutuhkan akurasi tetapi banyak mempertimbangkan berbagai hal lainnya seperti aturan akademik, prasyarat, batasan SKS dan lain sebagainya. Nah, sementara itu, penerapan knowledge graph telah menunjukkan potensi yang signifikan pada bidang pendidikan karena kemampuannya dalam merepresentasikan data dalam bentuk not dan juga relasi secara terstruktur. Beberapa penelitian juga telah mengintegrasikannya pada sebuah sistem rekomendasi, namun knowledge graph ini masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagai komponen inti dalam pengambilan keputusan. Penerapan knowledge graph saat ini masih sebatas pada representasi kurikulum tanpa melibatkannya dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian terkait knowledge graph ini juga masih minim dalam penggunaan data akademik real, padahal penggunaan data akademik yang aktual berpotensi memperkaya kualitas hasil rekomendasi karena data tersebut mewakili situasi atau kondisi pembelajaran yang sesungguhnya. Selain itu, knowledge graph juga masih minim pembatasan dalam aturan akademik formal. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengusulkan integrasi knowledge graph dengan sistem rekomendasi menggunakan data akademik real. Pada penelitian ini, knowledge graph dibangun untuk merepresentasikan kurikulum secara eksplisit dengan menggunakan pendekatan content-based filtering dan juga menerapkan pembatasan berbasis aturan akademik.
Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yakni yang pertama adalah pendekatan tradisional yang ada saat ini masih memiliki keterbatasan dalam mengatasi permasalahan cold start. Kemudian yang kedua, pemanfaatan knowledge graph dalam sistem rekomendasi belum dijadikan sebagai komponen inti dalam proses pengambilan keputusan, dan yang ketiga adalah sistem yang ada belum mampu memastikan hasil rekomendasinya selaras dengan kebijakan dan regulasi akademik yang berlaku. Berikut adalah tabel komparasi terhadap penelitian sebelumnya. Berdasarkan tabel tersebut dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada pengembangan sistem dengan menggunakan pendekatan hybrid. Kemudian di sisi lain, pemanfaatan knowledge graph sudah mulai banyak digunakan pada sebagian besar penelitian, namun aspek regulasi akademik formal dalam proses rekomendasi masih belum menjadi perhatian utama dalam sebagian besar penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini masih belum ada penelitian yang mengintegrasikan keseluruhan aspek yang mampu menjawab permasalahan yang ada pada sistem rekomendasi saat ini. Sehingga berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diuraikan, kontribusi yang ditawarkan pada penelitian ini yakni yang pertama, mengembangkan sistem rekomendasi akademik dengan memanfaatkan data kurikulum sebagai representasi struktur pengetahuan. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan regulasi akademik formal. Yang ketiga, dengan menggunakan pendekatan hybrid. Kemudian yang keempat, menerapkan model sentence transformer, dan yang kelima, mengembangkan chatbot berbasis LLM untuk menyajikan hasil rekomendasi. Penelitian ini menerapkan pendekatan hybrid dengan menggabungkan content-based filtering dan juga rule-based recommendation. Pada dasarnya, pendekatan content-based filtering berfokus pada karakteristik item untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi pengguna. Berdasarkan ilustrasi berikut, dapat dilihat bahwa artikel A telah dibaca oleh si user, kemudian artikel B direkomendasikan kepada si user karena artikel B memiliki kemiripan dengan artikel A. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan knowledge graph sebagai inti dari sistem rekomendasi. Knowledge graph digunakan dalam penelitian ini karena kemampuannya dalam merepresentasikan data, dan pada dasarnya knowledge graph merepresentasikan informasi dan data tersebut dalam bentuk triple, yakni subjek, predikat, dan juga objek. Dalam knowledge graph, penerapan metode content-based filtering dapat dilakukan dengan melakukan perhitungan node similarity atau tingkat kesamaan antar node. Nah, penelitian ini menggunakan dua jenis perhitungan, yakni Jaccard similarity dan juga semantic similarity dengan menggunakan BERT transformer. Pada dasarnya, konsep perhitungan Jaccard adalah menghitung kemiripan antar node dengan menghitung kemiripan antara dua himpunan dengan membagi intersection dengan jumlah unionnya. Sedangkan untuk semantic similarity menggunakan BERT transformer diawali dengan mengubah teks menjadi embedding, kemudian embedding diubah menjadi vektor, dan vektornya dihitung similarity-nya menggunakan cosine similarity. Penelitian ini dikembangkan dengan mengacu pada 3 pertanyaan, yakni yang pertama, bagaimana merancang sistem rekomendasi yang mampu mengatasi permasalahan pendekatan tradisional. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan knowledge graph sebagai komponen inti. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan antara aturan akademik dengan sistem rekomendasi yang dibangun. Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode berikut, yakni diawali dengan kajian literatur untuk mengidentifikasi perkembangan yang ada pada bidang ini. Kemudian dilanjutkan dengan deteksi gap, identifikasi masalah, konstruksi knowledge graph, seterusnya sampai pada analisis dan pembahasan. Arsitektur sistem berikut menunjukkan gambaran umum terkait sistem rekomendasi yang dikembangkan pada penelitian ini. Dimulai dari data yang digunakan, terdiri dari data kurikulum, sarjana teknologi informasi, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, kemudian ada extended syllabus, ada data history dan interaksi mahasiswa yang masih dalam bentuk simulasi, dan juga ada rincian data regulasi akademik yang berdasar pada peraturan rektor UGM. Data-data tersebut seperti data kurikulum, extended syllabus, dan simulasi histori dan interaksi mahasiswa selanjutnya dimodelkan menggunakan tools Neo4j ke dalam bentuk knowledge graph.
Kemudian hasil pemodelan ini akan dihitung perhitungan similarity antar node dengan menggunakan Jacquard dan juga semantik, dan hasil perhitungan antar keduanya diintegrasikan dengan menghitung pembobotan skor. Dan kemudian untuk memastikan hasil rekomendasi sesuai dengan regulasi dan kebijakan akademik yang berlaku, maka dari regulasi tersebut dihitung batas jumlah SKS yang dapat diberikan kepada mahasiswa dengan terlebih dahulu melakukan profiling. Kemudian ditampilkanlah hasil CBF dari skor Jacquard dan semantic similarity, kemudian dilakukan perankingan skor rekomendasi. Adapun urutan hasil rekomendasi menerapkan mekanisme prioritas dalam penelitian ini, yakni untuk prioritas pertama ada mata kuliah spesial, yakni mata kuliah KP dan juga KKN. Yang kedua adalah mata kuliah wajib pada semester berjalan. Yang ketiga adalah mata kuliah pengulangan. Dan yang terakhir adalah hasil hybrid. Kemudian penelitian ini berhasil mengkonstruksi knowledge graph kurikulum yang tampilannya dapat diwakilkan melalui gambar berikut. Gambar tersebut merupakan perwakilan dari setiap jenis node dan juga relasi yang ada dalam knowledge graph. Setiap jenis node dan relasi tersebut menggambarkan pola keterhubungan serta pola keterhubungan antar entitas yang terdapat dalam kurikulum. Kemudian untuk tabel yang di sebelah kanan menunjukkan kuantitas pada masing-masing jenis node dan juga relasi yang terdapat dalam knowledge graph. Nah, untuk menghitung similarity antar node, diterapkan dua jenis perhitungan similarity, yakni Jacquard dan juga semantik. Jacquard similarity digunakan untuk menghitung similarity dengan menggunakan node SO, dan untuk node pada komponen kurikulum yang lain menggunakan semantic similarity. Berikut adalah hasil dari detail perhitungan Jacquard similarity pada salah satu mahasiswa dan pada salah satu mata kuliah yang telah ditempuh. Tabel ini menunjukkan himpunan SO pada salah satu mata kuliah yang telah ditempuh dan himpunan SO pada mata kuliah yang kemungkinan akan disarankan, atau dalam penelitian ini menggunakan istilah mata kuliah kandidat. Nah, berdasarkan tabel tersebut, hasil Jacquard diperoleh dari jumlah SO yang sama atau intersection, yakni sebesar 4 dibagi dengan jumlah keseluruhan atau jumlah gabungan dari keseluruhan SO, yakni berjumlah 9, sehingga diperoleh skor sebesar 0,44. Dan jika tabel tersebut divisualisasikan dalam bentuk diagram Venn, maka tampilannya seperti berikut. Kemudian bagian ini menunjukkan salah satu hasil perhitungan semantic similarity menggunakan BERT pada salah satu mahasiswa. Perhitungan semantik ini diterapkan pada node topik, LO, dan juga LG. Tabel berikut menunjukkan skor pada masing-masing node, yakni untuk salah satu mata kuliah kandidat memiliki kesamaan topik yang bernilai 1 dengan topik yang ada pada mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa. Hal ini tentunya menunjukkan adanya kemiripan yang tinggi antara dua mata kuliah jika didasarkan pada node topik tersebut. Begitupun dengan node atribut LO diperoleh skor sebesar 0,845 antara mata kuliah kandidat kecerdasan buatan dan juga mata kuliah konsep keteknikan untuk peradaban yang telah ditempuh oleh mahasiswa. Distribusi skor semantik pada salah satu mahasiswa dapat dilihat atau dapat ditampilkan melalui bar chart berikut. Kemudian hasil akhir pendekatan hybrid dihasilkan dengan mengintegrasikan kedua perhitungan node similarity serta beberapa aturan akademik seperti prasyarat MK. Hasil akhir diperoleh dari penggabungan masing-masing skor dengan menerapkan weighted score atau pembobotan pada masing-masing komponen, dan pembobotan yang diterapkan adalah node topik berbobot 0,25, begitupun dengan LO. Adapun SO dan juga LG bernilai 0,2 dan untuk mata kuliah prasyarat bernilai 0,1. Hasil akhir dari rekomendasi yang dihasilkan disusun berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan, yakni untuk prioritas pertama ada mata kuliah prioritas tinggi atau mata kuliah spesial seperti mata kuliah KP dan juga KKN. Kemudian yang kedua adalah mata kuliah wajib proyek pada semester tertentu, dan yang ketiga adalah mata kuliah yang perlu diulang, dan yang terakhir adalah mata kuliah hasil hybrid. Hasil rekomendasi kemudian disajikan dalam bentuk chatbot yang
yang mampu memberikan sedikit penjelasan mengenai alasan di balik pemberian rekomendasi mata kuliah tersebut. Kemudian sistem rekomendasi pada penelitian ini dievaluasi dengan menggunakan 3 jenis evaluasi, yakni expert judgment yang merupakan proses validasi hasil rekomendasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik. Kemudian ada kepatuhan, evaluasi kepatuhan regulasi, serta evaluasi kuantitatif dengan menghitung metrik presisi dan juga recall-nya. Hasil expert judgment menunjukkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari sistem berada pada kategori baik dan juga menunjukkan bahwa sistem rekomendasi relevan dengan kondisi atau mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa sebelumnya. Kemudian, berdasarkan evaluasi kepatuhan regulasi, diperoleh bahwa dari 20 total mahasiswa dan 157 rekomendasi mata kuliah tidak ditemukan sama sekali pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan sehingga tingkat compliance rate-nya mencapai 100%. Dan evaluasi kuantitatif menunjukkan nilai presisi dan recall sebesar 88% dan 84% secara berurut. Meskipun hasil evaluasi sistem menunjukkan performa yang baik, namun disadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, yakni yang pertama adalah jenis dan jumlah data mahasiswa yang digunakan masih terbatas, dan hal ini tentunya berdampak langsung pada kurang optimalnya kinerja sistem rekomendasi, karena secara umum sistem rekomendasi membutuhkan data dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua, sistem yang dikembangkan masih bersifat spesifik terhadap domain tertentu, yakni menggunakan data kurikulum program sarjana TI di Universitas Gadjah Mada, sehingga sistem belum dapat direalisasikan secara langsung untuk digunakan pada institusi lain tanpa dilakukan penyesuaian. Nah, berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih berfokus pada penguatan aspek data dan metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem rekomendasi. Termasuk yang pertama adalah peningkatan jumlah, kualitas, dan keberagaman data mahasiswa. Yang kedua adalah pengembangan sistem yang lebih adaptif dan tidak bergantung pada aturan yang bersifat hardcode. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan LLM yang dapat diperluas menjadi komponen yang lebih aktif. Salah satu di antaranya adalah pemanfaatan LLM untuk melakukan validasi hasil rekomendasi dan juga pembentukan knowledge graph secara otomatis dari dokumen kurikulum. Nah, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa knowledge graph kurikulum sarjana Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada telah dibangun, dan hasil sistem rekomendasi yang menggunakan knowledge graph tersebut sebagai inti pengambilan keputusan menunjukkan adanya relevansi yang tinggi dengan kondisi akademik mahasiswa. Kemudian integrasi dengan aturan akademik menunjukkan compliance rate sebesar 100%, serta evaluasi expert judgment dan juga evaluasi kuantitatif terhadap hasil rekomendasi dari sistem menunjukkan performa yang baik dalam menghasilkan rekomendasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.